Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Muhammad bin Alawil Malik Farman wa masyari ma'lum fid dini wa dunyal akhirah. Allah ta'ala himna bihimmatin wa anwari ma'syari ma'lum fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku semuanya, para penyimak pengajian online ngaji tauhid kitab Jala'ul Afham yang berbahagia dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian ini, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat masalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat-sahabat sekalian, para penyimak setia pengajian online yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah mengulas tentang kenabian dan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih seputar Rasulullah ya. Memang di bab terakhir ini kajian khusus tentang nazm yang digubah oleh Syekh Al-Marzuki ini memang secara khusus di penghujung atau di pamungkas dari ini nadoman-nadoman yang beliau gubah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita wajib cinta ya, kita wajib menaruh cinta kepada Rasulullah, tidak hanya kepada Rasulullah tapi juga kepada Ahlul Bait, kepada putra-putra beliau, kepada istri-istri beliau dan seterusnya. Dan oleh karenanya maka wajib kita sebagai mukallaf, orang mukallaf wajib mengetahuinya. Nah, ini termasuk hal yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Oleh karenanya makanya penting ini untuk diketahui, khususnya bagi para kaula muda ya, para kaula muda. Kenapa? Ya, para kaula muda inilah yang akan memberikan bekal-bekal ilmu akidah kepada para junior-juniornya, kepada adik-adiknya, itu nanti ketika sudah menikah kepada anak-anaknya. Kepada yang sudah tua-tua, ya mereka sudah selesai. Kalau selesai, kalau belum, ya nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan tentang putra-putri Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi
wa a'ada alaina min barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah amin. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah memiliki kitab versi PDF-nya bisa dibuka di halaman 88 sambil menyimak teksnya ya, sambil melihat ya, sambil melihat teksnya, teks aslinya. Yang belum bisa di download di link di atas ini ya. Di atas video ini ada link untuk mendownloadnya. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam, ini penjelasan tentang putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa huwa at-tayyibu Tahir bidaini dha yulaqabu wa tahirun bidaini dha yulaqabu Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fa'khudh bihim walija wa arba'un minal inathi tuzkaru wa ridwanu rabbi lil jami'i yuzkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wa ibnahu masibadani fadluhum jadi Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah wa sab'atun auladuhu faminhumu wa sab'atun ialah 7 auladuhu adapun putra-putrinya Rasulullah. Putra-putri Rasulullah ada 7. Faminhumu ialah di antara mereka yang 7 itu salah satu adapun 3 minadz-dzukuri dari golongan laki-laki. Tufhamu dipahami apa? Itu salasah minadz-dzukur itu. Jumlah putra-putrinya Rasul ada 7. Sementara dari kalangan laki-laki atau yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 3. Qasim wa Abdullah. Qasim yang pertama Qasim wa Abdullah dan yang kedua Abdullah. Wa huwa adapun Abdullah at-tayyibu wa tahirun ialah putra Rasulullah yang memiliki gelar, memiliki julukan atau gelar at-tayyibu wa tahirun. At-tayyib itu yang baik ya. Yang bagus, yang baik. Tahirun dan juga memiliki gelar tahir. Bidaini dengan 2 ini tayyib dan tahir. Beliau adapun beliau Abdullah yulaqabu ialah diberi lakob, diberi gelar. Siapa beliau? Beliau siapa? Ya, Abdullah ya. Atahu Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Ibrahimu siapa? Ibrahim. Putra beliau yang ketiga adalah Ibrahim. Min Suriyah. Putra Nabi yang bernama Ibrahim ini merupakan putra Nabi yang dari istri Suriyah. Suriyah ini adalah budak perempuan ya, budak perempuan. Suriyah ini adalah makna dari Suriyah ini adalah budak perempuan. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Adapun ibunya Ibrahim Mariyatul Qibtiyah ialah bernama Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Suriyah atau budak perempuan tadi itu namanya adalah Mariyatul Qibtiyah yang merupakan ibu dari Ibrahim putra Rasulullah. Wa ghairu Ibrahima, adapun selain Ibrahim min Khadijah ialah dari Khadijah. Selain putra Nabi ya, selain Ibrahim ya, itu semuanya dari Khadijah, hasil pernikahan dengan Khadijah selain Ibrahim. Hum adapun mereka
Adapun mereka ini selain Ibrahim itu sitatun ialah 6. Fakhud maka kenalilah olehmu bihim pada mereka walijah dengan penuh kecintaan. Kenalilah mereka dengan penuh kecintaan. Cinta mereka itu merupakan perintah Allah ya, merupakan perintah Allah. Wa arba'un adapun 4 minal inasi dari golongan perempuan tudkaru ialah disebutkan. Wa ridwanu rabbi adapun ridho Tuhanku, keridhaan Tuhanku lil jami'i ialah mudah-mudahan dilimpahkan kepada semuanya. Yudkaru hal disebutkan. Apa itu? Apa hal tersebut? Keridhaan itu. Yang 4 dari kalangan perempuan atau yang 4 itu adalah perempuan. Semoga ridho Allah melimpah kepada beliau semua, putra-putra Nabi. Fatimatu Zahra'u yang pertama putri Nabi, yang 4 itu adalah Fatimah Az-Zahra. Ba'luha Ali, adapun suami Fatimah Az-Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra Ali adalah Sayyidina Ali. Wa bunahuma adapun 2 putranya Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali As-Sibtani adalah 2 cucu ya, adalah 2 cucu Rasulullah. Siapa itu As-Sibtani yang dimaksud adalah Sayyidina Hasan wal Husain. Fadluhum adapun keutamaan mereka jali ialah terang benderang ya, sangat jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Fazainabun kemudian adalah Zainab, putri Nabi yang berikutnya adalah Zainab. Wa ba'da dan ialah setelah Zainab Ruqayyah, adapun Ruqayyah. Wa Ummu Kulsumin dan Ummi Kulsum zakat yang suci, yang suci siapa Ummi Kulsum radiyatan hale diridhoi oleh Allah Ta'ala. Al-Mufradat ini adalah penjelasan tentang beberapa kosakata dari nazam barusan. Bidaini ay bit-thayyibi wat-tahiri. Bidaini tadi ada redaksi yang berbunyi bidaini. Nah, bidaini itu kan maksudnya apa? Ya, kembalinya ke siapa? Isim isyarah zaini itu kembalinya kemana? Atau musyar ilaihnya siapa? Ay bit-thayyibi wat-tahiri. Jadi musyar ilaihnya adalah at-thayyib dan at-tahir. Gelar dari putra Nabi yang bernama Abdullah. Putra Nabi yang bernama Abdullah memiliki 2 gelar, at-thayyibu dan at-tahir ya. Suriyah bidhammi sin dengan dhammahnya sin. Wahya al-amatu. Adapun Suriyah itu maksudnya adalah amat. Apa itu amat? Budak perempuan ya, budak perempuan. Fakhud bihim walijah. Apa maksud dari teks ini? Ai khud, ambillah olehmu, waksib dan perolehlah olehmu, dapatilah olehmu bima'arifati auladi, untuk mengetahui putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahabbatan mustamirratan dengan penuh kecintaan, mustamirratan yang terus menerus ya, yang tak pernah putus. Fa ma'nal walijah adapun makna dari kata walijah hiya al-walijah itu al-bitanah adalah bitanah. Bitanah itu apa? Ai al-mahabbah, cinta. Fi dhahiri wal batini, cinta luar dalam ya. Cinta fi dhahiri secara lahir wal batini dan secara batin, cinta luar dalam. Cinta yang sesungguhnya artinya cinta yang benar-benar cinta yang luar dalam. Cinta dalam ada di hati, cinta luar artinya bahwa ajaran-ajaran yang telah dicontohkan, diteladankan oleh mereka ya, itu ya kita ambil, kita ikuti gitu ya. Itu yang luar ya, cinta secara luar artinya kita mengekspresikannya dengan tindakan. Ba'luha
Artinya adalah ba'luha itu zaujuha, suami dari siapa tadi itu? Sayyidina Fatimah Az-Zahra itu adalah ba'luha. Ba'luha artinya zaujuha, suami dari istri. Suami dari Fatimah Az-Zahra Aliun adalah Ali kan begitu ya. Ba'luha adapun suami dari Fatimah Az-Zahra Aliun adalah Ali. Ba'luha artinya zaujuha, suaminya. Wabnahuma ay artinya al-Hasanu wal Husainu Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Asyarhu, penjelasannya. Ini adalah sebuah penjelasan dari dari nazom barusan. Dari beberapa butir nazom barusan. Auladun Nabi, adapun putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabatun yaiku ana 7. Ada 7. Salah satu adapun yang 3 banuna adalah putra, adalah anak-anak yang putra-putra Nabi. Wa arba'atun adapun yang 4 banatun adalah putri-putri. Yang salah satu yang 3 itu laki-laki, wa arba'atun yang 4 adalah banatun, putri, perempuan. Wahum adapun mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah Al-Qasim wa kunya bihi, wa kunya dan diberi kunyah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi dengan Al-Qasim. Rasulullah kan di berbagai tempat sumber kitab-kitab ya, kitab-kitab bacaan atau di hadis pun juga diberi panggilannya kan juga Abul Qasim. Rasulullah juga memiliki panggilan Abul Qasim. Abul Qasim ini kalau dalam bahasa nahwu kan itu adalah kunyah ya, nama yang didahului oleh abun atau umun gitu ya. Jadi Nabi dipanggil Abul Qasim, bapaknya Al Qasim. Nah, Rasulullah itu diberi kunyah Abul Qasim. Ya, Al Qasim ini merupakan putra dari Rasulullah. Ya Abul Qasim, kalau kita kemudian menemukan teks yang bunyinya adalah Abul Qasim ya, maka yang dimaksud adalah Rasulullah, itu adalah kunyah untuk beliau ya. Bapaknya, abahnya Al-Qasim. Ya, Rasulullah adalah abahnya Al-Qasim ya. Diberi kunyah dengan Al-Qasim itu siapa Rasulullah. Wa tufiya dan diwafatkan siapa Al-Qasim di Makkah, di Makkah, wa umruhu atau umuruhu, bisa umuruhu. Adapun usianya beliau Al-Qasim sanatani adalah 2 tahun. Beliau wafat pada usia 2 tahun ya. Pada saat masih sayang-sayangnya ya 2 tahun itu ya. Ya kalau sebenarnya harus sayang terus sama anak ya. Cuma biasanya masih kecil, masih bayi itu kan lucu-lucunya itu usia 2 tahun. Baru mau belajar bicara biasanya kan ya. Nah itu kan sayangnya orang tua. Tapi kemudian dan pundut diwafatkan oleh Allah. Wahwa awaluman, wahwa adapun Qasim awaluman adalah pertamanya orang mata yang wafat siapa man min auladihi dari putra putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasim adalah putra Nabi yang wafat pertama kali ya. Yang kedua adalah Abdullah. Rasulullah putra yang kedua adalah Abdullah. Al-mulaqabu yang diberi laqab, yang diberi gelar bitthayyibi wat thahiri, dengan gelar thayyib dan thahir. Tufiya diwafatkan siapa Abdullah di Makkah shawiran pada saat masih kecil. Walamma tufiya manakala diwafatkan siapa Abdullah qala berkata Al-As bin
Al-As bin Wa'ilin As-Sahmi. Siapa As bin Wa'il As-Sahmi? Ya. As bin Wa'il As-Sahmi berkata pada saat wafatnya Abdullah ya, qadin qata'a waladuhu. Sungguh telah terputus waladu apa putranya, apa anaknya Rasulullah. Bahwa maka dengan demikian adapun Rasulullah itu adalah abtaru. Abtaru adalah orang yang tak berketurunan, ya, orang yang tidak berketurunan. Kemudian dicap ya, setelah Abdullah putra Rasulullah ini meninggal, kemudian ada salah satu orang musyrik, yakni As bin Wa'il As-Sahmi itu berkata, keturunan Rasul meninggal lagi, mati lagi gitu. Nah, ini bertanda bahwa Rasulullah adalah orang yang tak akan memiliki keturunan, tidak akan memberikan generasi. Ya. Ini dari saking dengkinya kepada Rasulullah ya. Fawa abtaru. Wah, betapa sedihnya Rasulullah ketika dibilang seperti itu oleh As bin Wa'il itu. Tapi kemudian bagaimana apa yang terjadi ya, ternyata dihibur oleh Rasulullah SAW, diberi tanggap turun wahyu sebagai tanggapan atas pernyataan itu agar Rasulullah tidak sedih. Fa'anzala lalu menurunkan siapa Allah Ta'ala menurunkan kepada ayat inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka sesungguhnya orang yang membencimu, huwa orang yang membencimu itu al abtaru adalah orang yang terputus. Terputus apa? Ai an kulli khairin ya, di dalam kitab tafsirnya bahwa al abtar itu maknanya adalah yang terputus, yang buntung. Ya. Dalam sebuah hadis kan sering kita dengar bagaimana itu? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa aqta'u wa abtaru. Ya, ada kata abtar. Setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan dan tidak diawali dengan basmalah, maka perkara itu abtar, buntung, apanya, barokahnya, kebaikannya. Nah, itu abtar ya, buntung sesuatu yang terputus. Nah di sini Rasulullah dicap oleh orang musyrik ini, oleh As bin Wa'il, Rasulullah adalah abtar, orang yang terputus keturunannya, gak akan memiliki keturunan lagi. Nah, kemudian turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah sebenarnya yang akan terputus. Terputus apa? Ay an kulli khairin, dari segala kebaikan. Surah Al-Kautsar ayat 3. Putra Rasul yang ketiga Ibrahim. Wulida fi dzilhijjati. Wulida dilahirkan siapa? Ibrahim fi dzilhijjati, pada bulan Dzulhijjah, sanata samanin minal hijrati, pada tahun 8 minal hijrati, dari hijrahnya Nabi ke Madinah, artinya tahun 8 Hijriah. Wa aqqa, dan beraqiqah ya sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ihi, pada hari ke-7 dari kelahirannya Ibrahim. Beliau beraqiqah pada hari ke-7 kelahirannya Ibrahim, bikabsyaini, akikah dengan apa? Dengan 2 domba. Wasamahu yauma idin, wasama, dan memberi nama siapa Rasulhu kepada Ibrahim yauma idin, saat itu, pada hari itu. Nah, pada hari akikahnya itu kemudian beliau memberi nama ya. Wa halaqo sya'rahu, wa halaqo, dan mencukur siapa Rasul sya'rahu, akan rambutnya Ibrahim. Wa tasaddaqo, dan bersedekah siapa Rasul, bersedekah bizi natihi, sesuai dengan ukuran beratnya Ibrahim, bersedekah fiddatan, akan atau dengan fiddah atau perak ya, bersedekah perak yang jumlahnya, yang ukurannya adalah seberat Ibrahim, seberat putranya itu. Berapa kira-kira kalau sekarang?
bayi baru lahir itu kan normalnya berkisar antara 2 sampai 3 kilo ya. Berkisar antara 2 sampai 3 kilo kalau di Indonesia. Berkisar itu. Di Arab mungkin ya walaupun beda nggak jauh-jauh amat lah bedanya ya. Nah, kita inilah coba kita kalkulasi. Seandainya Rasulullah bersedekah, bukan seandainya ya, sedekahnya Rasulullah ini seukuran beratnya Ibrahim pada hari ke-7, kan tentu beratnya sudah bertambah kan ya. Tapi ya kita hitung 2 kilo saja lah, 2 kilo. Beratnya adalah 2 kilo. Misalkan sekarang itu harga perak per 10 gramnya ya, per 10 gramnya itu berkisar antara 161.700 ya, kisaran itu 161.700. Nah, kalau 1000 gram, nah, artinya 1 kilo itu berarti 16,1 juta. 16,17 juta. 16 juta, 17 gitu ya. Itu kalau 1000 gram atau 1 kilo. Nah, kalau 2 kilo kalikan 2 berarti 32,2 juta, kisaran itu ya. Kisaran 32,2 juta. Nah, kalau itu ukuran sekarang, artinya perak dengan harga sekarang seukuran 2 kilo perak itu ya, 2 kilo atau 2000 gram. Nah, kalau dihargai sekarang, dikonversi ke rupiah untuk sekarang itu kira-kira 32,2 juta. Ayo, siapa yang bilang Rasulullah itu miskin gitu ya? Siapa yang bilang Rasulullah itu miskin? Rasulullah itu juga bekerja, juga pembisnis, saudagar ya. Rasulullah itu kaya sebenarnya, cuma entahlah kenapa kemudian kok banyak yang diungkap atau sebagian lah yang mengungkap bahwa Rasulullah itu miskin gitu. Rasulullah itu kaya. Nah, ini pada saat lahirnya putranya yang bernama Ibrahim, pada hari ke-7-nya, pada saat mengakikah ya, beliau bersedekah seberat Ibrahim ya, seberat putranya itu ya. Kalau kita sebut, kalau misalkan 2 kilo saja ininya beratnya, maka harga 2 kilo perak kalau saat ini itu adalah 32,2 juta, kisaran itu. Pada saat akikah memberikan sedekah senilai itu, luar biasa kan. Tuwfiya, diwafatkan siapa Ibrahim sanata ashrin, pada tahun 10 minal hijrati, dari hijrahnya Rasulullah ke Madinah, artinya pada tahun 10 Hijriah. Wa umuruhu, atau umruhu, adapun usianya Ibrahim, sittata asyara syahron, adalah 16 bulan. Wakila tsamaniyata asyara, ada yang mengatakan tsamaniyata asyara, 18 bulan ya. Kemudian yang keempat, putra Rasul yang keempat, Zainab, putri yang putra beliau yang keempat adalah perempuan, Zainab. Tazawwajaha ibnu khalatiha, tazawwaja, menikahi kepada Zainab ibnu khalatiha, siapa? Putra dari bibinya Zainab. Siapa itu? Abul As bin Rabi, yakni Abul As bin Rabi. Wa ummuhu, adapun ibunya Abul As bin Rabi ini yang merupakan bibi dari Zainab adalah Halatu bintu Khuwailid, adalah Halah bintu Khuwailid. Waladat lahu Aliyan wa Umamata, waladat, melahirkan siapa Zainab, lahu, untuk Abul As ya, artinya anak yang
dilahirkan pada pernikahan Siti Zainab bersama Abul As, ya, melahirkan siapa atau siapa memiliki putra siapa saja, Alian wa Umamata, Alian kepada Ali, wa Umamata dan Umamah. Beliau melahirkan atau memiliki anak yang bernama Ali dan Umamah. Nah, ini cucu Rasulullah dari Siti Zainab, Ali dan Umamah. Tufiat, diwafatkan siapa Zainab, sanata tsamanin minal hijrati, pada tahun 8 minal hijrati, dari hijrah, artinya 8 hijriah. Yang kedelapan Ruqayyah, Ruqayyah, maaf. Putra Nabi yang kelima adalah Ruqayyah. Tazawwaja Utsman bin Affan, menikahi kepada Ruqayyah Utsman bin Affan. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Ruqayyah adalah putri Nabi yang dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tuwfiyat, diwafatkan siapa? Siti Ruqayyah yauma Badrin, pada saat perang Badar. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Sanatasnataini, pada tahun 2 minal hijrati, dari hijrahnya Rasulullah, ya, artinya tahun 2 Hijriah. Itu wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah adalah putri Nabi yang peristri oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau wafat pada saat perang Badar pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Yang keenam, putri Nabi yang keenam, Ummi Kulsum. Tazawwaja Utsman bin Affan, menikahi kepada Siti Ummi Kulsum Utsman bin Affan. Siapa? Utsman bin Affan. Ba'da wafati Ruqayyah, setelah wafatnya Siti Ruqayyah. Ba'da wafati Ruqayyatin, setelah wafatnya Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah kan dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kemudian beliau wafat, lalu Sayyidina Utsman bin Affan ini, ya, menikahi putrinya Rasulullah lagi yang kedua kali, ini Ummi Kulsum. Setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian menikah lagi dengan putrinya yang lain, yakni Ummi Kulsum. Apakah boleh? Ya boleh, ya. Menikahi dua sepersaudaraan, ya, menikahi dua perempuan sepersaudaraan itu boleh, asal gantian. Kalau barengan enggak boleh, ya. Ya. Kalau berbarengan si A sama si B langsung dinikahi bersamaan, itu nggak boleh. Kalau bergantian nggak apa-apa. Setelah menikah yang pertama kemudian nikah dengan yang kedua, itu baru boleh. Nah, yang dilakukan oleh siapa? Sayyidina Utsman bin Affan di sini, ya begitu, ya. Setelah Ruqayyah wafat kemudian baru menikah Ummi Kulsum. Walidha, oleh karena ini Sumia, diberi nama, disebut siapa? Sayyidina Ali dan Nuraini, kepada Dzan Nurain, orang yang memiliki dua nur, orang yang memiliki dua cahaya. Siapa? Sayyidina Ali memiliki gelar Dzun Nurain, orang yang memiliki dua nur. Dua nur maksudnya apa? Karena menikahi dua putri Rasulullah. Tufiat, diwafatkan siapa? Ummi Kulsum sanata tis'in, pada tahun 9 minal hijrati, dari hijriah, dari hijrahnya Rasul, tahun 9 hijriah. Yang ketujuh Fatimahuz Zahra'u, Fatimah Az-Zahra. Tazawwajah, menikahi kepada beliau Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahwa, adapun Sayyidina Ali adalah ibnu ihda wa ishrina, adalah seorang anak yang berusia 21 sanatan tahun, ya. Adalah pemuda yang berusia 21 tahun. Wa khamsati asyurin, dan 5 bulan. 21 tahun dan 5 bulan. 21 tahun plus 5 bulan. Itu usia Sayyidina Ali pada saat menikahi Fatimah Az-Zahra. Wahaya, sementara adapun Fatimah Az-Zahra,
bintu khamsa asyarata sanatan adalah putri ya anak perempuan yang berusia 15 tahun. Khamsa asyarata sanatan. Fatimah Az-Zahra pada saat dinikahi oleh Sayyidina Ali berusia 15 tahun. Sayyidina Ali usianya 21 tahun 5 bulan. Nah, tapi kalau orang Mekah usia segitu memang sudah besar-besar ya. Artinya nggak sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia ya ada sih yang besar tapi banyak juga yang kecil. Usia segitu belum kelihatan pantas untuk berkeluarga itu. Masih kelihatan masih anak-anak. Kalau di Mekah usia segitu sudah besar. Ya, sudah dewasa banget. Akibat rujuihi min badrin, setelah pulangnya mereka min badrin dari perang Badar. Pernikahan itu dilakukan setelah perang Badar. Wa waladat lahu sitatan. Wa waladat dan melahirkan siapa Fatimah Az-Zahra lahu untuk Sayyidina Ali ya. Artinya pernikahan dengan Sayyidina Ali itu melahirkan sitatan kepada 6 anak. Salasatun banuna wa salatun bana wa salasatun banuna wa salasun banatun. Adapun yang 3 adalah anak laki-laki, adapun yang 3 adalah anak perempuan. Yang 3 laki-laki, yang 3 perempuan. Itu putrinya Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Ali. Fal banuna, adapun anak-anak laki-laki dari Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Ali, Al Hasanu wal Husainu wal Muhassinu. Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Muhassin. Ya. Dari satu akar kata Hasanun ya. Hasan, Hasunayah Sunu, dari kata-kata dari satu akar kata. Hasan, Husain dan Muhassin. Itu putra-putra Sayyidina Ali bersama Fatimah Az-Zahra. Bidomil mim, Muhassin itu dengan dibaca dhammah mimnya, wa fathil ha'i dan fathahnya ha, wa tasdidis sini dan tasdidnya sin, al maksroti yang dikasrohkan. Muhassin bacanya. Wal banatu, adapun putrinya Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Ali, Zainabu adalah Siti Zainab, wa Ummu Kulsumin dan Ummi Kulsum, zaujatu Umar binul Zauzatu Umar binil Khattabi, istri Umar bin Khattab, Ummi Kulsum ya. Ummi Kulsum itu adalah putri dari Sayyidina Ali yang kemudian diperistri oleh Umar bin Khattab. Wa Ruqayyatun dan Ruqayyah. Itu putri-putri Fatimah, Siti Fatimah bersama Sayyidina Ali. Siti Zainab, Siti Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Wa tuwfiyat, dan diwafatkan siapa Fatimah, siapa Sayyidina Fatimah Az-Zahra ba'da abiha, setelah abahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisittati asyurin, dengan selisih 6 bulan. Wafatnya Fatimah Az-Zahra, wafatnya Siti Fatimah itu selisih 6 bulan bersama Rasulullah ya. Wafatnya itu selisih 6 bulan. Fi tsalithi Ramadhana, pada tanggal ketiga, fi tsalithi Ramadhana, pada tanggal 3 bulan Ramadan, lisanatil hadiyata asyarata minal hijrati, pada tahun 11 Hijriah ya. Beliau wafat, Siti Fatimah wafat selisih 6 bulan bersama Rasulullah pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Wa dafanaha Aliun, dan menguburkan kepada Siti Fatimah Aliun, siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, lailan, pada waktu malam ya, pada malam hari dikuburkan langsung oleh sang suami pada malam hari. Wa dzurriyyatuha, adapun dzurriyyahnya Siti Fatimah Az-Zahra, keturunannya Siti Fatimah Az-Zahra, maujudatun, ialah
ada ila waqtinal hali, hingga waktu sekarang ini, hingga waktu kita sekarang ini, hingga sekarang bikasrotin banyak ya, para habib atau para sayyid yang merupakan keturunan Nabi itu adalah para habib, para sayyid atau para siapa namanya, para, kalau perempuan itu apa ya, sayyidah, para perempuan apa namanya, adalah para keturunan Nabi yang dari jalur Siti Fatimah Az-Zahra. Ahlul Bait yang masih ada sekarang, para habib, para sayyid itu adalah para habib dan para sayyid yang merupakan keturunan Sayyidah Fatimah bersama Sayyidina Ali. Waqad amarna, dan sungguh telah memerintahkan kepada kita Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bimahabbatihim, untuk mencintai mereka Ahlul Bait. Kenapa? Untuk mencintai mereka, dzurriyyahnya, dzurriyyah dari Sayyidina Ali bersama Fatimah Az-Zahra ya, keturunan dari Fatimah Az-Zahra bersama Sayyidina Ali, itu diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mencintai mereka, li'annahum, karena sesungguhnya mereka ahlu baitihi, adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika fi qouli ta'ala, wadzalika, adapun hal tersebut yakni perintah Allah untuk mencintai mereka itu fi qouli ta'ala, ialah terdapat pada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Qul, katakanlah Muhammad, la as'alu, tidak meminta aku, kum, kepada kalian, alaihi, atas dakwahku, ajron, akan upah. Wahai umatku, aku tidak meminta upah kepada kalian atas perjuangan dakwahku. Dakwahku ini aku tidak meminta upah kepada kalian. Apa yang aku minta kepada kalian, aku tidak minta upah. Illal mawaddata, kecuali satu yang ku minta dari kalian. Mawaddata, apa itu? Cinta, kecintaan, fil qurba, kepada kerabatnya Rasulullah atau keluarga dekatnya Rasulullah, yakni ahlul bait. Jadi Rasul itu tidak meminta upah apa-apa kepada umatnya atas perjuangan dakwahnya beliau. Yang beliau minta itu hanya satu, yakni kecintaan ya, kecintaan kepada ahlul bait, al-qurba, qorobah, kerabat dekat. Surah Asy-Syura ayat 23. Qalu, mengatakan siapa mereka? Para sahabat pada saat itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man qorobatuka, adapun siapakah qorobatuka, ialah kerabat engkau itu. Haulai, mereka, alladzina, yang wajib alaina, atas kita, mawaddatuhum, apa, mencintai mereka. Wahai Rasulullah, siapa yang engkau maksud dengan kerabat itu yang kita wajib mencintai mereka? Qala, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aliyun wa Fatimatu wa bunahuma, Sayyidina Ali, wa Fatimatu, dan Fatimah, wa bunahuma, dan anak-anaknya ya, putra-putranya dari Sayyidina Ali dan Fatimah. Walillahi darul imami, artinya ahlul baitnya beliau, ahlul bait yang merupakan keturunan dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu adalah ahlul bait yang wajib untuk kita cintai ya. Dasarnya ayat tadi itu, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba ya. Walillahi darul imam Syafi'i, walillahi darul imam Syafi'i, alangkah indahnya ya kalam dari Imam Asy-Syafi'i, alangkah indahnya sebuah syair yang digubah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, haitsu yaqulu, sekiranya yaqulu, mengatakan siapa Imam Asy-Syafi'i,
Walillahi darul imami ini merupakan ungkapan apa namanya? Ungkapan ta'ajub ya, ta'ajub. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya kalam atau perkataan syair yang digubah oleh Imam Syafi'i. Haitsu yaqulu, sekiranya mengatakan siapa Imam Syafi'i, ya ahla baiti rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lahu. Ya ahla baitin nabi as-sayyidil arabi, lagunya sama dengan itu. Ya ahla baiti rasulillah, ini adalah satu syair yang digubah oleh Imam Asy-Syafi'i terkait dengan ahlul bait. Ya ahla baiti rasulillah, wahai ahlu baitnya Rasulullah, hubbukum, adapun cinta kepada kalian, fardun merupakan kefarduan, kewajiban minallahi dari Allah, fil Qur'ani terdapat di dalam Al-Qur'an, anzala menurunkan siapa Allahu kepada Al-Qur'an. Ya, mencintai kalian hukumnya adalah fardu wajib sebagaimana telah dituangkan di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah. Yakfikumu, yakfi cukup kum kepada kalian, min azimil qadri dari agungnya pangkat atau kedudukan, annakum apa sesungguhnya kalian, man lam yusolli alaikum ialah barang siapa yang tidak mengucapkan sholawat alaikum atas kalian, la sholata lahu maka tidak ada sholat, artinya tidak sah sholat lahu bagi man. Nah, barang siapa yang tidak membaca sholawat kepada kalian ahlul bait maka sholatnya tidak sah. Cukuplah sebagai tanda ya, sebagai bukti atas keagungan pangkat derajat kalian wahai ahlul bait adalah barang siapa orang yang beriman yang ketika sholat tidak membaca sholawat kepada kalian maka sholatnya tidak sah. Pada saat tasyahud ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah itu kan adalah fardu ya, tasyahud itu harus dibaca, artinya rukun. Makanya kalau tidak baca sholawat kepada ahlul bait ini di tasyahud ini, sholatnya tidak ada, artinya tidak sah. Di sini dikatakan begitu. Nah ini cukup sebagai bukti dari keagungan kalian ahlul bait adalah bahwa orang yang tidak membaca sholat atas kalian ya maka sholatnya nggak sah ya. Kemudian watartibu auladihi, adapun urutan putra-putrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fil wiladati dalam kelahirannya, urutan dalam kelahirannya ya, al-qasimu sesuai dengan urutan kelahiran. Al-qasimu yang pertama adalah Al-Qasim ya. Summa Zainabu kemudian Zainab, summa Ruqayyatu kemudian Ruqayyah, summa Fatimatu kemudian Fatimah, summa Ummu Kulsumin kemudian Ummi Kulsum, summa Abdullah kemudian Abdullah. Wa haula'i adapun mereka kulhum semua mereka min Khadijata ialah dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi mereka yang ini siapa? Qasim, Zainab, kemudian Ruqayyah, Fatimah, Ummi Kulsum dan Abdullah, 6 jumlahnya. Ini adalah putra putrinya Rasulullah atas pernikahan Rasul dengan Siti Khadijah ya, putra bersama Khadijah. Summa Ibrahim kemudian Ibrahim min Mariyatil Qibtiyah. Nah baru kalau Ibrahim ini adalah putra Rasulullah yang merupakan putra hasil pernikahan beliau
bersama Maria Al-Qibtiyah yang merupakan budak perempuan tadi itu. Wahya adapun Mariatul Qibtiyah ya, Suriyatun merupakan budak perempuan li Rasulillahi, milik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suriyah adalah budak perempuan milik Rasulullah. Ahda halau al-Muqawqisu, ahda menghadiahkan kepada Suriyah, menghadiahkan kepada budak ini, lahu untuk Rasul, al-Muqawqisu, siapa raja Muqawqis, Alimul Qibti, raja Mesir, Alimul Qibti, raja Mesir. Siti Mariatul Qibtiyah ya, Siti Mariatul Qibtiyah itu adalah budak perempuan yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, raja Mesir. Dihadiahkan oleh beliau raja Mesir ini kepada Rasulullah. Wa ahda ma'aha, dan menghadiahkan ma'aha beserta Maria Al-Qibtiyah, budak perempuan ini, ukhtaha, kepada saudarinya Maria Al-Qibtiyah, Sirina, yang bernama Sirin. Di samping memberikan hadiah budak perempuan yakni Siti Maria Al-Qibtiyah, juga beliau Raja Muqawqis ini memberikan atau menghadiahkan budak Sirin ya, saudari dari Maria Al-Qibtiyah. Di samping itu juga menghadiahkan apa? Memberi hadiah apa? Raja Muqawqis ini kepada Rasulullah? Wa alfa mithqalin, dan 1000 mithqal. Mithqal ini ukuran Arab ya. Wa alfa mithqalin, dan 1000 mithqal min dhahabin, dari emas. 1000 mithqal emas. Berapa ini kalau ukuran sekarang? Satu mithqal itu ukuran ya, kalau dikonversi ke gram ya sekarang adalah 4,24 gram. 4,24 gram. Satu mithqal itu sama dengan 4,24 gram. Nah, kalau 1000 mithqal berarti berapa? Kalau 1000 mithqal berarti kan 4240 gram. 4000 gram. Berapa itu? 4240 gram. 4240 gram emas. Berarti emas sekilo ya. Emas sekilo itu yang dihadiahkan oleh siapa? Raja Muqawqis kepada Rasulullah. Berapa harganya? Hitung sendiri ya. Satu gramnya berapa? 1 gramnya sekarang berapa? 600, katakan 600 atau 600 sampai 1 juta. Kalikan 1 juta kalikan 1000. Berapa itu? 1 juta. 1 juta dikalikan 1000. Berarti 1 M ya. Betul, 1 M ya. 1 juta kalikan 1000 kan begitu. 1 juta nolnya ada 6. Kalau kalikan 1000 nambah 0 3, berarti nolnya menjadi 9, berarti 1 M. Kisaran 1 M. Itu adalah hadiah yang diberikan Raja Muqawqis, raja Mesir itu, kepada Rasulullah. Itu kalau 1000 gram ya, itu kalau 1000 gram. Di sini 4000 gram. Nah, kalau 4000 gram berarti kan kalau nilai sekarang kan 4M berarti. Ya, 4M 200 juta. 240 juta. Kisaran itulah ya kalau harganya 1 juta. Saya nggak tahu harganya. Kisaran itu. Ini tapi kan oleh Rasulullah kemudian digunakan untuk berdakwah kan begitu. Harta yang senilai ini itu kan kemudian dipakai untuk dakwah, untuk mensyiarkan agama, bukan masuk kantong pribadi saja. Wa alfa mithqalin min dhahabin wa 20 thawban layyinan. Wa 20, dan Raja Muqawqis juga memberikan atau memberi hadiah 20 thawban, baju
layinan yang lembut, baju yang bagus lah ya, baju yang lembut, baju yang halus, 20 baju yang halus. Kemudian wabaghlatan syahba'a, dan juga Raja Muqawqis menghadiahkan keledai betina syahba'a yang berwarna kelabu. Wahya duldulu. Adapun keledai kelabu ini adalah duldul, namanya duldul, diberi nama duldul. Wahimaron, dan keledai jantan ashhaba yang kelabu juga. Wahwa ufairu. Adapun keledai kelabu ini diberi nama Ufair. Wa yuqalu lahu ya'furu, dan dikatakan lahu untuk Ufair ini ya'furu. Apa ya'fur? Juga ada yang menyebut ya'fur. Ya, ini beberapa barang harta benda yang diberikan atau yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis, Raja Mesir, kepada Rasulullah. Di samping ya memberi atau menghadiahkan budak Mariatul Qibtiyah yang diperistri oleh Rasul tadi itu ya. Wa wahaba, dan memberikan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sirina, kepada Sirin. Diberikan ke siapa? Li Hisan bin Thabitin al Ansori, kepada Hisan bin Sabit al Ansori. Jadi budak Sirin tadi itu dihadiahkan oleh Rasul kepada Hisan bin Sabit al Ansori radhiyallahu anhu. Zaujatuhu, pembahasan berikutnya. Zaujatuhu ini adalah keterangan tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala an-Nazimu, berkata siapa Syekh Nazim, Syekh Al-Marzuki rahimahullah, antis niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna an-nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Antis niswatin, meninggalkan 9 perempuan, artinya 9 istri. Ialah meninggalkan 9 istri. Wafatul Mustafa, adapun wafatnya Al-Mustafa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah wafat meninggalkan 9 istri. Khuyirna, diberi pilihan siapa mereka, 9 istri itu. Fakhtarna, kemudian memilih siapa mereka, istri Nabi yang 9 itu, memilih an-Nabi al-Muqtafa, kepada Nabi yang diikuti. Nabi al-Muqtafa yang diikuti, ay al-Muttaba ya. Siapakah itu 9 istri itu? Aisyatun, Siti Aisyah, wa Hafsatun, dan Siti Hafsah, wa Saudatun, dan Siti Saudah, Sofiyatun, Siti Sofiyah, Maimunatun, Siti Maimunah, wa Ramlatun, dan Siti Ramlah, Hindun, Siti Hindun, wa Zainabun, dan Siti Zainab. Kada Juwairiyah, kada ialah demikian pula Juwairiyah, adapun Siti Juwairiyah, lil mu'minina ialah bagi orang-orang mukmin, ummahatun mardiyah. Mereka itu, beliau semua itu adalah ibu-ibu ya, umi mardiyah yang diridhoi Allah. Ya, jadi istri-istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Al-mufradat, ini penjelasan dari beberapa kosakata. Al-Muqtafa, yang dimaksud dari kata Al-Muqtafa adalah Al-Muttaba. Nabi adalah Al-Muqtafa, yang diikuti ya, Al-Muttaba. Mardiyah, yang dimaksud mardiyah adalah bitakhfifil ya'i lil wazni. Mardiyah ya diridhoi ya, dengan ditakhfif ya-nya lil wazni karena wazan. Asyarhu, ini adalah penjelasan dari nadom, beberapa nadom barusan. Zaujatun Nabiyyi,
adapun istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-madkhulu bihinna yang pernah dikumpuli siapa mereka ihda asyarata adalah 11. Istri-istri Nabi yang pernah dikumpuli itu ada 11. Tuwfiya diwafatkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antis'in meninggalkan 9 istri. Tuwfiyat diwafatkan qablahu sebelumnya ya, sebelum beliau wafat isnani siapa yang 2. Jadi 2 istri Rasul itu meninggal terlebih dahulu sebelum wafatnya beliau. Jadi 11, yang 2 itu wafat duluan. Fa'amasnatani adapun yang 2, fahuma maka adapun yang 2 itu Khadijatu bintu Khuwailid adalah Sayyidatina Ummuna Khadijah bintu Khuwailid ya. Khadijah bintu Khuwailid. Wahya adapun Khadijah binti Khuwailid awalu azwaji adalah istri yang pertama dari istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaja menikahi kepada Siti Khadijah siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah qablan nubuwati sebelum kenabian. Wa kanat qablahu inda Abi Halata. Wa kanat dan ada siapa Khadijah qablahu sebelum bersama Rasulullah inda Abi Halata ialah bersama atau ialah di sisi Abu Halah, artinya merupakan istri dari Abu Halah. Siti Khadijah kan janda. Sebelum bersama Rasulullah itu adalah merupakan istri dari Abu Halah. Fawaladat Hindabna Abi Halata. Kemudian melahirkan siapa? Siti Khadijah kepada Hindun bin Abu Halah. Wa Zainaba binta Abi Halata dan Zainab bintu Abu Halah. Beliau memiliki 2 putra bersama pernikahan bersama Abu Halah. Siapa 2 putra itu? Yakni Hindun bin Abu Halah, kemudian Zainab bintu Abu Halah. Hindun dan Zainab. Wa kanat qabla Abi Halata dan ada sebelum bersama Abu Halah, inda Atiq bin Aidin al-Makhzumi ialah di sisi Atiq bin Aid al-Makhzumi. Sebelum dinikahi Abu Halah, beliau juga dinikahi oleh Atiq bin Aid al-Makhzumi. Janda 2 kali ya Siti Khadijah ini. Jadi sebelum bersama Nabi itu menikah. Suami Siti Khadijah adalah Abu Halah. Sebelum bersama Abu Halah itu Siti Khadijah itu bersama Atiq bin Aid al-Makhzumi. Fawaladat lahu Abdullahi wa jariyatan. Fawaladat lalu melahirkan siapa Khadijah lahu untuk Atiq bin Aid, artinya atas pernikahan bersama Aid al-Makhzumi itu, Atiq bin Aid al-Makhzumi melahirkan Abdullahi kepada Abdullah wa jariyatan dan jariyah. Putranya berarti 4 ya. Pada saat menikahi Rasulullah putrinya itu ada 4. 2 pernikahan Siti Khadijah bersama Abu Halah, 2 pernikahan Siti Khadijah bersama Atiq bin Aid al-Makhzumi. Wa ma tazawwaja dan tidak menikah siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam bimra'atin dengan seorang perempuan pun hatta matat sehingga matat meninggal siapa Khadijah bin Khuwailid. Artinya beliau monogami selama Siti Khadijah masih hidup. Tidak menikah dengan wanita yang lain. Wa Zainabu bintu Khuzaimata
ukhta wa Zainabu bintu Khuzaimata ukhtu Maimunatin bintil Harisi li ummiha wa kanat tusamma ummal masakini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi keberkahan untuk kita semuanya, menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita meraih Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Paling tidak kita bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar itu kan melaksanakan Qiyamul Lail. Artinya kalau di kitab yang saya baca sebelumnya, kajian Lailatul Qadar itu yang penting Isya dengan subuhnya melakukan sholat secara berjamaah, maka dia sudah disebut sebagai orang yang meraih Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar, yang kemudian keutamaannya apa? Ufirlahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang lampau, yang telah lalu. Nah, kalau misalkan setidak-tidaknya kan begitu ya, setidak-tidaknya kalau tidak memungkinkan untuk sholat malam, bangun sholat malam, Isya bersama subuhnya dijaga apanya? Jamaahnya. Ya, melaksanakan sholat Isya bersama sholat subuh dengan berjamaah. Lebih-lebih bisa melaksanakan sholat tarawih. Nah, insya Allah mendapatkan keutamaan dari Qiyamul Lail di Lailatul Qadar yang mendapatkan keutamaan yang tadi itu. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang tidak dihalangi oleh meraih keutamaan dari malam penuh kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Mari kita sama-sama berburu malam ini. Sejak kemarin ya, sekarang sudah nanti malam 24. Terus sampai malam-malam berikutnya kita berburu, berlomba-lomba untuk berburu malam Lailatul Qadar dengan segala amalan-amalan baik yang kita lakukan. Mari kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu juga banyak-banyak dibaca di 10 terakhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Sekian ngaji pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.